nomor +1. Aduh, saya itu nggak hafal ya. Kalau nomor telepon cewek hafal, saya nomor telepon ini susah banget dihafal ini. +1 463 600 9009. Silakan hubungi di situ dengan Mbak Dita Rosalba. Bagi kalian para Ikhwan Fillah di live chat Zoom, live chat channel masing-masing yang ingin berdebat atau ingin menjadi narasumber, silakan hubungi nomor tersebut. Atau bagi kalian yang tertarik di dunia apologet, kami ISDN membuka ruang untuk pelatihan, belajar bersama-sama menjadi apologet. Ya, silakan hubungi nomor yang tadi saya sebutkan. Dan juga jangan lupa kepada Anda sekalian bahwa nanti malam akan dilakukan lagi diskusi yang sangat menarik setiap pukul 20.00. Oke, mari kita sambut sesi yang sangat menarik, sesi yang hanya ada satu-satunya ya di ISDN, yaitu sesi battle. Sesi ini akan berlangsung selama 20 menit. Peraturan dalam sesi ini bisa silakan untuk TikTok bersautan ya. Tetapi di sesi ini juga ada sanksi-sanksi yang harus ditaati, peraturan ditaati, jika tidak ditaati akan diberikan sanksi. Yang pertama, dilarang untuk menyerang sesembahan masing-masing. Yang kedua, dilarang untuk personal attack. Yang ketiga, dilarang mengeluarkan kata-kata hujatan makian. Dan yang kelima, dilarang menggunakan bahasa-bahasa yang berkonotasi binatang kepada lawan diskusinya. Oke, para Ikhwan Fillah, timer disiapkan 20 menit untuk sesi battle ini. Silakan kepada para narasumber untuk dipersiapkan amunisinya, mengelaborasi dari argumen-argumen yang ada di sesi opening statement maupun di sesi tanya jawab. Waktu pertama saya berikan kepada Bang Rudi Yohanes 20 menit ini ya untuk memulainya, baik pertanyaan maupun membantah segala argumentasi dari sesi pertama, sesi kedua. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Rudi Yohanes mulai berbicara. Silakan. Oke, saya mau bertanya ya. Ketika Musa mendengar suara Allah SWT, karena dibilang tadi di surat 7 ayat 143 itu langsung. Artinya Musa mendengar suara Allah itu langsung. Kira-kira Musa tahu nggak ada zat Allah itu? Silakan. Halo. Apa tadi? Coba ulang lagi. Ya, ketika Allah SWT bertemu dengan Musa, itu kan dibilang di surat 7 ayat 143 tadi, itu langsung. Tidak melalui perantaraan, tidak melalui tabir, ya langsung berbicara kepada Musa. Kira-kira menurutmu, apakah saat itu Musa tahu Allah SWT itu adalah zat? Maksud saya, sehingga dia tidak mengatakan Allah kepada suara itu. Silakan. Oke. Bang Rudi, Allah itu menyatakan diri kepada orang-orang pilihan, bukan semua orang. Jadi ketika Allah sudah memilih Nabi dan para Rasul, utusannya, kemudian Allah itu bolehlah berhubungan dengan mereka, maupun itu secara langsung, ataupun yang tidak langsung. Tetapi jelas-jelas ayat itu mengatakan bahwa Allah tidak kelihatan dan hanya bersuara. Jadi ini saya menjawab simpel pertanyaan kepada Bang Rudi. Itu yang tadi itu maksud saya, kan tidak kelihatan Allah itu. Yang di Musa dengar adalah hanya suara. Kira-kira Musa saat itu tahu nggak Allah SWT itu adalah zat yang duduk di ars? Ya, tahu, sebab dia adalah orang pilihan. Saya sudah bilang tadi. Ya, Allah kasih ayatnya. Bisa kasih sebuah ayat yang mengatakan bahwa Musa tahu Allah itu adalah zat yang duduk bersinggasana di ars? Silakan. Bang Rudi, itu kita pakai akal aja, kau pikir. Sebab apa? Kata Yesus, Bapak tidak kelihatan, tidak kedengaran, karena Musa berkata demikian. Dalam Al-Quran pun sama. Apakah kira-kira kita boleh membuktikan sesuatu yang tidak ada? Kalau Yesus, itu konteksnya Yesus sudah di bumi. Maka Yesus mengatakan tidak seorang pun, artinya dari antara orang yang ada di situ, yang pernah melihat Bapa. Sekarang kita pakai Musa dulu. Nah, sekarang saya sudah jelaskan bahwa Allah telah menyatakan diri kepada Abraham sekalipun. Itu bahkan di Kejadian Anda ada kan? Jadi apakah kira-kira kita boleh mengandai-andaikan? Kami Rudi dalam Islam, sebab saya baru, saya tidak boleh mengandai-andaikan ucapan yang terima kasih. Karena kamu tidak boleh mengandaikan, maka saya beri ayat.
Kamu tidak boleh mengandaikan. Beri ayat. Apakah Musa tahu bahwa Allah SWT itu adalah zat yang duduk di ars? Kasih saya ayat. Karena tidak boleh mengandaikan, terima kasih. Beri saya ayat. Oke, Oh, Musa kita tahu. pikirin aja kalau begitu. Kita screen. Tapi selepas Ya. ini ini apa hadis apa ini? Ada ayat. Bang Rudi, Ya, bisa kita sama-sama baca nggak? bisa. Iya. Saya kira dari sini aja kita buka. Coba kita ayati ayat ini. Ya. Menjelaskan apa? Prosesi Al-Araf. tentang Musa. Ya, Al-Araf Al-Araf. ayat 142. Ya. Al-Araf 142 ya. Oh iya, 142, 43 yang aku buka tadi itu. Ya. Dari mana kita baca sama-sama? Nah sekali ini sebab saya ini kalau ilmu-ilmu Islam ini saya harus menggunakan dalil. Saya tidak bisa nih. Siap, terima kasih. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlahnya malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dengan memimpin kaumku. Halo, itu suara apa yang ribut itu? Tolong dimatikan loh. Dalam seperti ini, aku tandakan. Halo. Nah ini Bang Rudi yang Bang Rudi kutip tadi benar, ini di Quran 143. Dan tatkala Musa datang untuk bermunajatnya dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku tidak dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur lulu dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman. Ya, surah Al-Araf ayat 103. Jadi Bang Rudi di sini kalau kita lihat ayat ini, sekali-kali Musa itu memang tidak melihat. Jadi sekali lagi saya ulang-ulang bahwa Allah itu memang gaib. Kenapa gaib? Kenapa demikian? Karena
kalau macam kami ini yang mencari Tuhan yang benar, kami beriman daripada apa yang ada di Bible. Kami tidak percuma-cuma masuk Islam, kemudian kami beriman kepada Islam percuma-cuma. Karena ada bukti-bukti yang kami pelajari sebelumnya. Walaupun hanya dengan terjemahan, dalam Al-Quran itu lengkap, insya Allah. 1% yang ditanyakan oleh orang-orang luar, itu akan dijawab oleh Al-Quran. Terserah kepada coba, Bang Rudi. mana zatnya? Saya belum temukan. Ya, di sini tidak menceritakan zat, Bang Rudi. Dan ini Berarti memang tidak ada asumsi. konteks kita. Ya sudah, berarti asumsi kan? Saya tidak pernah mengatakan zat. Ya, saya tidak Ya. pernah mengatakan zat. Itu dalam Tapi penciptaan. Di dalam Al-Quran Jadi, saya dijelaskan tidak bahwa Allah pernah itu adalah menjelaskan. zat. DZ ya, the zat. Ya, saya tidak pernah mengatakan itu tadi. Boleh nanti diulang video ini, sebab ini direkam, di mana saya mengatakan DZET itu, zat itu. Tidak ada. Yang Saya Bang kan- Rudi tanya tadi, Saya kan bertanya. apakah Musa pernah melihat Tuhan? Itu yang Ya, saya... Ini kan saya pertanyaan babak Nah, baru. Pertanyaan babak iya. baru. Saya Sekarang gantian, bertanya, Bang Rudi. apakah Musa itu tahu bahwa yang bersuara kepada dia itu adalah the zat yang duduk di ars? Apakah dia tahu Ya. itu? Apa kaitan dengan zat ini? Terang-terang dari Tuhannya ini, Allah Subhanahu Wa Taala ini. Apa di sini zat? Apa Tuhan di sini tertulis? Bang Ya, Rudi? karena itu penting. Makanya wujud Loh, Allah, kalau wujud kamu Allah mencari kan zat, tidak ada. Kalau Ketika kamu Allah mencari bertemu, zat, tidak ada guna kita diskusi di sini. Kalau Kenapa? zat yang kamu cari, sebab ayat ini zat tidak pernah sudah. saya katakan. Allah akan menampakkan diri kepada orang-orang Ya. pilihannya sahaja, termasuk Berarti Abraham. boleh saya Ya. katakan di situ Allah bukan zat, bukan juga roh, bukan juga sesuatu begitu pada saat itu. Bang Rudi, sekali lagi saya bilang, Anda memang selalu asumsi, tapi tidak apa-apa, saya layan. Demi Oh, untuk saya menjawab dibilang kepada Anda. asumsi. Iya, Anda selalu tidak menggunakan dalil. Untuk Dalilnya kan bertanya atau ada, menjawab. Al-Quran dikatakan bahwa Allah SWT itu adalah zat. Jadi Zat. dalilnya yang di sini kepada Musa. Kalau zat itu mungkin itu penciptaan. 5527, 5527, buka surah 5527. Ya, sekarang di situ ada Musa enggak? Ya saya nggak tahu apakah Tuhanmu berubah dari zat menjadi roh atau roh menjadi zat, saya nggak tahu. Makanya jangan kau tanyakan tentang zat di dalil ini, sebab Anda Kenapa? bilang tadi 143. Di Katanya sini bukan Tuhanmu zat, di sini kekal, Allah. gimana sih? Di sini kalau Tuhanmu kekal itu bahkan di saya 59213, di saya 2917. 5527 dulu. 5527. Pindah-pindah tentang kekal. Kalau sudah 55, mimpi tidak punya jawaban, jangan kita 27. pindah-pindah gitu. Saya nggak pindah, saya nggak pindah. Makanya saya ayat perlu ini, makanya tanyakan saya bilang, biar saya nanti bisa memahami Tuhan yang kau sembah itu. makanya saya 5527. bilang kita ada satu ayat. Ya. 5527 dikatakan di sana Sekarang mengenai zat. gantian. Saya tidak mau itu dulu. Sekarang gantian. Ya, silakan. Anda sudah silakan, bertanya, ya? Silakan. Sekarang gantian. Anda bilang tadi bahwa orang Kristen tidak membenci Rasulullah, betul? Betul. Iya. Oke. Dan tidak membenci Islam. Malahan Anda menembalikan Islam yang membenci Yesus. Padahal kami itu memuliakan Yesus dan para nabi. Siapa Sekarang bilang kalian Bang Rudi, memuliakan Yesus? Buktinya kalian tidak mau dibaptis. Itu ada ayatnya. Kenapa kalian tidak mau dibaptis? Sebab Kalau Yesus kalian membaptis. memuliakan Yesus, kalian mau Bang Rudi, dibaptis. Anda tadi bertanya, saya biarkan. Sekarang saya bertanya, Anda Oke, diam. silakan, Oke? silakan. Kalau Anda mau dibaptis, silakan Anda ke Israel. Sebab itu untuk orang Yahudi. Oke? Nah sekarang Bang Rudi, saya mau uji Anda. Apakah memang Anda beriman kepada Rasulullah atau membenci kepada Rasulullah? Silakan Anda sekarang ucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan. Saya tidak pernah mengatakan beriman kepada Nabi Muhammad. Saya Membenci tidak Saya harus cabar tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada aturan itu. saya cabar Anda. Kalau bilang saya tadi, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan berarti saya membenci. ya, saya mengatakan kalau Anda tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, Anda bukan Islam. Sekarang kalau Betul. Anda memang tidak membenci Saya Rasulullah, tidak Islam. loh, kenapa lagi betul? Tadi Anda bilang Saya tidak Islam. Apakah saya Islam? Kamu bilang saya salah. Nah sekarang saya uji Anda. Apakah memang Anda betul membenci Rasulullah atau tidak? Silakan ucap 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bukan syarat membenci atau tidak. Tidak Pak, ucapkan aja. Seperti saya, hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah yang diutus kepada Bani Kalau Israel. betul kau Jadi, tidak benci sama Yesus, kau mau dibaptis enggak? Saya sudah mengatakan Kau mau dibaptiskan? Bagaimana kemudian kami mengikuti Anda yang membugilkan Yesus? Sedangkan dalam Al-Quran kami memuliakannya. Jadi di sini kita yang membenci. Kami tidak pernah Kamu yang- membugilkan Yesus.
Kami Jadi tidak yang pernah membugilkan Yesus. yang Itu ditelanjangkan tentara di kayu salib Romawi. siapa? Ya. Romawi, bukan Jadi yang kami. Roma 3:13 itu siapa? Kami Itu bukan, Yesus. kami Terkutuklah belum ada dia waktu yang itu. digantung di kayu salib. Kristen Sedangkan itu sekarang ada kamu bilang setelah Yesus naik ke sorga. Ya betul. Setelah Yesus sedangkan Terus kenapa kamu bilang kami menelanjangi Yesus? Tak ada itu. sebab itu kan Tuhan kamu. Tidak. Iya Tuhan kami, tapi kami tidak pernah menelanjangi Yesus. Ya, Tolong dirubah itu loh. Bertuhan, tidaklah kamu Sekarang- bertuhan kalau tidak ayat Sekarang itu. kamu jawab, Ya. Tuhan yang kau sembah itu zat. Musa mengenal zat dah. Dan tahu Benar. Allah SWT itu di arsi. Ya, semua itu mereka mengenal, tapi itu Mana hanya buktinya? kekuasaan Allah. Kamu Nah, bilang sekarang, tadi tidak boleh asumsi. Yang mana buktinya Musa mengenal Allah yang zat itu dan sehingga sananya di ars. jangan Anda pindah-pindah dulu. Saya nggak sudah pindah. jelaskan. Sekarang saya bilang Anda mau syahadat enggak? Kita mau ujian. Ya, saya tidak mau bersyahadat. Nah, Kenapa itu harus saya benci- bersyahadat? itu tandanya Anda membenci Rasulullah kan gitu. Dari mana jalannya aku membenci Rasulullah? Karena aku tidak Buktinya mau kamu bersyahadat. Kamu tidak mengakui kerasulan Rasulullah. Jadi Saya Anda mengakui Muhammad itu Rasul Allah. Selesai. semua orang mengakui. Sekarang Aku sudah silakan mengakui diucap 2 kalimat syahadat. Muhammad Rasul Allah. Kamu suruh saya mengakui. Sudah saya akui. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barusan sudah saya katakan Muhammad Rasul Allah. Satu-satunya bukan anak Allah dan Roh Kudus dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ya Nah, sudah. silakan kau bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa Ayo. harus bahasa Arab? Aku orang Indonesia, bahasa Indonesia aja dong. Tidak, Pak. Saya Saya bersaksi- mengakui Allah SWT. Saya mengakui Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Nah, Tidak. dia ucapkan 2 kalimat. Terus apa yang Ya. salah? pelan-pelan. Ya. Saya bersaksi Saya mengakui Allah SWT adalah Saya Tuhan umat bersaksi. Islam. Saya Saya mengakui bersaksi. Nabi Muhammad adalah Nabi umat Islam. Apa yang saya salah? bersaksi ikut Apa yang mau Om. aku saksikan? Aku tidak menyaksikan apa-apa. Ya itu 2 kalimat syahadat dong. Kenapa harus 2 kalimat syahadat? Saya Oh, jadi bersaksi. lucu sekali. Jadi Ayo, kalau ayo, orang, ini ujian, dah. jadi kalau Anda membenci orang, Rasulullah atau tidak? jadi kalau orang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya dia membenci Rasulullah. Betul. Sebab Oh. itulah yang tidak diakui oleh orang Yahudi, Ya termasuk sudah. yang pembunuh Yesus. Nah, Ya sekarang anggap aja lah aku jadi membenci. Kalau memang Ya. itu definisimu. jadi Anggap sekarang saja kamu aku jadi putar lagi. membenci. Sudah kepipit, kamu putar lagi. Jadi kamu sudah membenci. Jadi Saya tidak itulah yang membenci. saya membuktikan dari tadi. Itu Saya uji definisi Anda. dari mana? Apakah Anda memang membenci Islam dan Rasulullah? Ini Saya tidak membenci Islam. yang Anda ucapkan ini. Saya tidak membenci Rasul. Nah, sekarang kalau Anda tidak membenci, silakan 2 kalimat syahadat. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Silakan. Untuk apa harus saya bersaksi bahwa Tidak. Allah SWT adalah Allahnya umat Islam. Saya Saya bersaksi hanya memuji. bahwa Muhammad Saya hanya adalah memuji. nabinya umat Islam. Bukan, di situ tidak nabi untuk orang Islam, seluruh umat manusia. Sekarang saya hanya menguji Anda. Kalau kamu Betul. mengatakan Nabi Muhammad adalah nabi untuk seluruh umat manusia, kok di Kristen tidak ada Nabi Muhammad disebutkan di nabi kami? Ya, kalau demikian, apakah memang Yesus yang diutus hanya kepada Nah, dari kamu umat jangan Israel? mengatakan Nabi Muhammad itu nabi untuk seluruh umat manusia. Yang benar Nabi Muhammad adalah iya, nabi iya. untuk orang Islam. Qul iya Itulah ayuhan sebabnya harus mengucapkan Qul 2 iya kalimat syahadat. Tidak Qul bisa. iya ayuhan nas. Qul iya ayuhan nas. Ini Rasulullah alaikum jami'ah. Ya, apa artinya? Sedangkan nabimu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Betul. Justru orang Israel itu artinya bergumul Jangan dengan kamu Allah dan bergumul menyebut dengan kata manusia. Itu Jangan terdapat kamu di kejadian menyebut kata 32. Maria, Di kejadian melainkan 32 ada itu. domba-domba yang hilang dari umat Israel. Betul, di kejadian 32 arti Islam itu manusia yang bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Maka Oh, iya, seluruh betul. manusia ini bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Nah, sekarang saya membuktikan bahwa Anda memang pembenci Islam. Saya tidak membenci Islam. Anda tidak mau bersyahadat. Kalau Bersyahadat, saya sudah bilang, oke, saya bersyahadat saya sudah bahwa buktikan. saya bersaksi Nah, tiada Tuhan Allah selain SWT adalah Allah bagi umat Islam. Tiada Tuhan selain Allah. Kenapa tiada Tuhan? Nah, itu Di dalam maknanya. terjemahan bahasa Indonesia aja ada kata Tuhan. Tiada Kau untuk buka orang Islam, Al-Quran. tiada Di untuk dalam orang Al-Quran Islam. terjemahan bahasa Asyhadu Indonesia an la banyak ilaha sekali Tuhan, kata Tuhan. Bang Rodi, kita satu ayat dulu. Ini tidak bakal selesai nih kalau sebab saya sudah menguji Anda. Tuhan. Tadi Anda bilang kami tidak Sebentar. membenci Islam. Asyhadu an la Segala ilaha puji illallah. bagi Tuhan di surah 1 ayat 2. Kita pertanggungjawabkan itu. Kamu bilang tiada Tuhan selain Allah ya. Ah. Kenapa di segala puji bagi Allah bukan kurung Tidak Tuhan payah alam lari. semesta, Allah Tidak alam payah semesta. lari.
Saya tidak lari. Allah itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Kamu mengatakan tidak boleh asumsi. Ini ayatnya. 3000 kali itu Allah dikatakan di dalam Al-Qur'an. Surah 1 ayat 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi sudah ada Tuhan, kau bilang tiada Tuhan selain Allah. Harusnya segala puji bagi Allah, Allah semesta alam. Di situ orang Islam Kak. Ayat itu untuk orang Islam sahaja Yang Kak. orang Islam ini. Ya, di mana? Surah 2 ayat 5. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Dan mereka lah yang orang beruntung. Tidak dikatakan petunjuk dari Allah mereka, Tuhan. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Hai manusia, sembahlah Allahmu. Tidak ada. Iya. Jadi kalau kau bilang tiada Tuhan selain Allah, itu kalau di dalam bahasa Indonesia tidak bisa diterapkan. Bahkan di dalam Karena di dalam bahasa Indonesia ada Tuhan. Apapun agamanya, itu Tuhan tetap ada. Dalam doa kamu, Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di langit dan di bumi. Ampunilah dosa kami. Yesus pun berdoa dia minta ampun dosa. Kalau itu yang Anda kutip. Mana Yesus minta ampun dosa? Mana ada Yesus minta ampun dosa? Di mana ayatnya? Coba Anda buktikan doa kamu sehari-hari bagaimana. Jadi jangan doa saya sehari-hari, ingat, doa saya sehari-hari bersejo. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga dibilang, mintalah dalam namaku. Maka ketika meminta saya mengatakan, Yesus Kristus, berilah saya kesehatan. Yesus Kristus, berilah saya keselamatan. Yesus Kristus, dipotong. Ampunilah dosa kami mana? Dipotong di situ ya. Saya tidak memotong. Bapak, ingat ya, dengar ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yesus Kristus, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah dosa kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus pun minta ampun kesalahannya. Kalau itu yang Anda potong, sedangkan itu pengajaran. Maaf. Yesus tidak pernah minta ampun. Itu Yesus mengajarkan doa kepada murid-murid. Murid-murid minta diajarkan. Tolong ajarkan kami doa Yesus, katanya. Seperti Yohanes mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Yesus mengajarkan itu bukan berarti Yesus berdoa. Kok apa jadi yang diasumsikan Rudi, tolong ajarkan kepada kami. Demikian itu Rasulullah. Sekarang saya uji Anda. Kalau Anda tidak membenci Islam, sekarang silakan Anda syahadat. Sudah saya tadi. Sudah saya sebutkan. Tidak Tuhan selain Allah. Ya, tidak Tuhan selain Allah. Muhammad Rasulullah. Terus apa yang salah? Oke, terima kasih. Jadi Anda sudah habis. Tapi mengemar. Ya, terima habis. Lawak-lawak nah aja nih. Rudi. Habis. Silakan. Mana admin? Ya, gimana? Halo. Testing. Ini ketiduran nih sebab Bang Rudi tidak mau syahadat tadi. Ya, Bang Farhan, moderator. Aku rebus ya, Mam, jadinya gampang berair seperti ini. Tapi kalau misalnya digoreng itu. Bang Farhan. Lagi ke WC dia. Ya, baik. Saya ambil alih. Farhannya nggak ada ini. Ya. Closing. Baik. Ya. Terima kasih, sesi battle tadi telah berakhir walaupun agak sedikit memanas begitu ya. Insya Allah lah sini kita dalam tahap mengedukasi seluruh pemirsa dan para partisipan di sini. Untuk sesi berikutnya yaitu closing statement. Timernya disiapkan dulu. Untuk closing statement yang pertama dari pihak Bang Rudi Yohanes. Ya. Iya, sebentar. Dan nanti untuk closing statement yang kedua akan disampaikan oleh Akhi Al-Hidayah. Baik, untuk Bang Rudi Yohanes dipersilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktu akan berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silahkan. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada ISDN yang sudah mau memfasilitasi diskusi ini. Terima kasih kepada Al-Hidayah yang sudah tak bosan-bosannya bersua dengan saya kembali. Dan kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Itu juga kepada seluruh yang mendengar. Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan.
itu terucap karena memang di ruang diskusi, dan saya mengucapkan itu bukan tidak pakai kebencian ya. Hanya memang gaya saya begitu, dan kebetulan ya kami orang di sini yang ngomongnya begitulah ya. Kemudian terima kasih juga kepada Adinda Rosalba yang tiap hari tak henti-hentinya setiap minggu mungkinnya sering mengirim WA kepada saya untuk ISDN ini. Terima kasih semuanya. Nah, kawan-kawan, closing statement dari saya bahwa di dalam ajaran Kristen itu Tritunggal itu bukan dimulai ketika Yesus datang, tetapi itu sejak Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, dan Kejadian 1 ayat 3. Kemudian di Kejadian 6 juga Bapa mengatakan bahwa Yesus Bapa mengatakan roh, dia memiliki roh ya, dan kemudian di Kejadian di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Sama seperti saya bilang, kami tanpa mengimani itu maka Bapa di surga tidak bisa menjadi Tuhan saya. Ya, kalau kami tidak mengimani Yesus Kristus, Bapa di surga dan Roh Kudus, Bapa di surga tidak bisa menjadi Tuhan saya, maka saya sebaiknya bertuhankan kepada Tuhan yang lain. Dan ya demikian juga dalam ajaran agama Islam ya kawan-kawan semua, tanpa menyebutkan 2 kalimat syahadat, maka Allah SWT tidak bisa menjadi Tuhan saya. Demikian juga sebalik-baliknya ya kawan-kawan ya. Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa di sini yang saya lakukan ini hanyalah berargumen ya kawan-kawan ya. Dan kalau dikatakan apakah Tuhan itu adalah yang awal dan yang akhir, ya saya percaya itu. Tetapi saya agak bertanya, belum dapat jawaban. Apakah Musa ataukah Adam ataukah yang lain tahu bahwa Allah SWT itu adalah the zat ya, zat. Kalau zat saya bilang nanti orang keliru, the zat gitu ya. Dan apakah singgasananya di ars, itu saya kurang paham dan belum dapat penjelasan sampai hari ini. Kalau memang ya ada bukti bahwa Musa mengatakan hal yang sama, ya berarti Tuhannya Musa di dalam Al-Quran sama Tuhannya Isa dan Tuhannya Nabi Muhammad, yaitu sama. Nah, kalau dikatakan juga ketika penciptaan langit dan bumi, Allah berfirman, misalnya Allah berfirman diganti dengan kun fayakun, Allah berfirman kun fayakun, jadilah daratan. Itu terdapat juga di kitab Taurat. Saya juga akan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Musa itu adalah sama. Tetapi sampai saat ini saya belum dapat fakta bahwa penciptaan langit dan bumi dimulai dengan kalimat kun fayakun. Ya. Dan demikian juga tadi kita sudah dengar bahwa dari Allah itu keluar yang namanya suara atau zat itu ya, keluar dari dalam diri Bapak itu katanya tadi produknya ya. Ya kalau memang itu yang terjadi, artinya dari zat itu bisa keluar sesuatu yang bukan zat. Dia sudah memberi perumpamaan tadi. Artinya dari Tuhan bisa keluar sesuatu yang bukan Tuhan. Kan itu dia mengatakan. Kalau di dalam ajaran Kristen, di dalam diri Tuhan semuanya adalah Tuhan. Andai kata Tuhan punya telinga jatuh ke bumi, manusia pasti menyembah telinga Tuhan. Karena itu adalah Tuhan. Ya kan? Kakinya misalnya sampai ke bumi, seorang akan menyembah kaki Tuhan. Karena itu adalah Tuhan. Jadi keseluruhan dari Tuhan itu adalah Tuhan. Produk yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Kalau kalian mengimani produk yang keluar dari Tuhan bukan Tuhan, yaitu hak kalian. Kami tidak bisa membantah ya. Dan sebagai penutup, ini adalah ruang diskusi. Di dalam ruang diskusi semuanya bisa bertanya jawab dan semua bisa berargumen. Tetapi di dalam kehidupan nyata nanti, bahwa kami menuhankan Bapa di sorga, Yesus Kristus atau firman Allah dan Roh Kudus, itu kalian tidak bisa ganggu gugat karena itu iman kami. Ya. Tetapi dalam diskusi kita bertanya jawab. Demikian juga kami tidak bisa mengganggu gugat kepada kalian bahwa untuk bertuhankan kepada Allah SWT harus mengucap 2 kalimat syahadat. Itu tidak bisa diganggu gugat karena itu sudah ranah kalian. Ya. Dan saya harap ke depannya kita bisa saling ya berbagi pengalaman lagi lebih dalam lagi, dan saya juga akan terus belajar tentang agama Islam. Ya doakan kalian, siapa tahu satu saat saya mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti dikatakan Al-Hidayah tadi. Kalau sama Nandar masih 1 kalimat syahadat. Nah, kalau takaran kebencian, saya tidak pernah benci ya terhadap Islam dan terhadap Nabi Muhammad. Kalau takaran kebencian itu karena saya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu keliru.
Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat bukanlah artinya mencintai atau membenci, tetapi untuk beriman kepada Allah SWT. Itulah syarat mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk memeluk agama Islam atau beriman kepada Allah SWT. Tidak ada sangkut pautnya dengan kebencian dan yang lain-lainnya. Demikian juga kami. Kalian pun tidak mengakui misalnya Yesus itu adalah Tuhan kalian. Saya pun tidak pernah membantah seperti kalimat yang dia kutip tadi ya. Bukan itu sebenarnya kalimat yang dia kutip. Kalau memang dia berani mengatakan, coba katakan Yesus adalah Tuhan. Dia pasti pun tidak mau. Dan itu bukan berarti saya mengatakan kalian membenci Yesus, tidak. Ya, bahkan orang Yahudi pun meludahi Yesus. Itu sudah benci sekali. Tapi bagi kami itu pun juga bukan kebencian. Ya, bahkan Yesus dicambuk dan dia bilang tadi dibugilkan. Itu juga bagi kami bukan kebencian. Karena disitulah letak kuasa Tuhan itu, kasih sayang Tuhan kepada manusia. Kalau Tuhan mau sebentar semuanya itu dimatikan, selesai. Seperti air bah. Tetapi karena kasih Tuhan, dia tidak mau melakukan itu. Dan janji Tuhan tidak akan lagi memusnahkan manusia. Tetapi memelihara, melindungi, dan mengupayakan mereka masuk ke surga. Itulah sebabnya ada pengampunan dan penebusan dosa itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam sang debater. Ya, baik. Terima kasih untuk Bang Rudi Yohanes yang telah menyampaikan closing statement-nya yang begitu elegan dan beradab baik. Beliau berpesan kepada kita semua, walaupun kita berbeda akidah, di sini kita harus tetap saling menjaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Bukan begitu ya, Bang Rudi? Sangat luar biasa sekali closing statement dari beliau. Baik, untuk closing statement yang kedua nanti akan disampaikan oleh Akhi Hidayah. Sebelumnya saya sampaikan kepada partisipan di sini yang ingin ikut serta dalam sesi tanya jawab secara interaktif kepada kedua narasumber, silakan untuk raise hand mulai dari sekarang. Silakan untuk para partisipan di Zoom ini yang ingin raise hand, silakan diajukan diri Anda di sini. Baik, untuk timernya dimatikan dulu. Ya, baik. Untuk Bang Hidayah, tolong langsung dipersiapkan closing statement-nya. Waktu akan berjalan setelah Anda mulai berbicara. Tafadol, akhi. Tafadol, syukran kasiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Alhamdulillah sekali. Ya, walaupun kesudahan akhir diskusi pada hari ini, mungkin tidak ada lagi yang tidak terpuaskan, ada lagi yang tidak tercukupkan, tapi saya mohon maaf atas keterbatasan ilmu yang saya miliki, dan sesungguhnya saya adalah Islam baru. Yang paling saya syukuri kemudian adalah, walaupun Bang Rudi hanya bersyahadat angan-angan tadi, tetapi Alhamdulillah kita sudah menguji dan mencari tahu apa bukti dari kalangan mereka itu tidak mengimani Rasulullah. Jadi semoga suatu hari nanti, insya Allah, Bang Rudi ini akan diberi hidayah, dibukakan pintu hatinya, dan kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat yang sebenarnya. Karena dalam Islam ajaran itu valid. Padahal di dalam Bible sendiri, di Perjanjian Lama itu ada 7 kali disebutkan bahwa Allah itu bukan manusia. Dan disambung di Perjanjian Baru bahwa Allah itu juga tidak kelihatan dan tidak kedengaran suaranya. Kemudian tadi Bang Rudi mungkin tidak terpuaskan tentang saksi Musa, yang mana ada memang di situ, kalau sebenarnya ada itu penceritaan Musa. Itu Nabi Musa meminta kepada Allah agar menunjukkan zatnya. Tetapi bagaimana kemudian Allah berkata bahwa dia itu sesungguhnya sesuatu yang tidak boleh dilihat sehingga Musa bertaubat. Itu dalam kisah Musa dalam hadis. Tapi saya tidak mau sebutkan sebab keterbatasan ilmu saya. Kemudian kalau Bang Rudi nanti bertanya, itu nanti kita akan disuruh mencari bukti itu dan ini. Itu memang kita sudah ambil maklum. Itu di kalangan mereka. Tapi Bang Rudi, saya cuma sarankan untuk akhir diskusi ini dan untuk closing statement, boleh cari-cari belajar tentang kebenaran Islam. Mana tahu mudah-mudahan Bang Rudi ketemu hidayah bahwa dalam Islam itu sesungguhnya ajarannya valid. Karena apa yang tertuang di Al-Quran itu tidak boleh dibantah oleh logika manusia ataupun para sains, ataupun apa saja yang terwujud di muka bumi ini itu sudah diceritakan 1500 tahun yang silam di dalam Al-Quranul Karim. Jadi untuk
closing statement. Sekali lagi saya berterima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menyaksikan diskusi ini walaupun ngalur ngidur, tetapi alhamdulillah sekali kita sudah setidak-tidaknya mendengarkan satu diskusi yang sehat, karena Bang Rudi ini juga adalah teman saya, sahabat saya, walaupun baru, tapi alhamdulillah saya sudah mengenal beliau ini seorang yang baik, walaupun selalu berpindah rumah, tetapi kita akan mendoakan bersama-sama semoga Bang Rudi tetap dalam rumahnya nanti suatu saat. Dan terima kasih Bang Rudi karena sudi mendampingi saya untuk diskusi ini. Semoga kita terus dalam kebenaran, mencari kebenaran, dan kita akan diberikan petunjuk dengan lebih valid tentang agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diskusi ini memang tidak pandai berakhir, dan kita sesungguhnya masih dalam pencarian apa yang tidak ada, apa yang kita tidak miliki. Masa berdebar, masa beredar menanti zaman. Kita semakin diambang kiamat. Aku memohon kepada Tuhan, semoga semua Islam atau Muslimin kekal berkumpul di akhirat. Sayang anak manja-manjakan, sayang istri dengan belayan. Sungguh tegas dalam Al-Quran, 3 pribadi itu pasti bukan Tuhan. Karena di surah 5 ayat 73 dan surah 5 ayat 116 bahwa Allah itu bukanlah Yesus, dan Yesus juga mengatakan dia dan ibunya itu bukan Allah. Yang kemudian itu naskahnya diubah-ubah oleh orang Yahudi atau orang Farisi yang untuk menyedapkan hati-hati kita di Asia untuk kita tonton. Padahal naskah aslinya dalam bahasa Suryani atau Ibrani itu bukan demikian. Jadi sekarang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini walaupun sedikit, insya Allah kita tetap dalam agama dan akidah yang benar, dan carilah Tuhan sesungguhnya. Walaupun saya belum menemukan apa yang valid yang saya temukan, alhamdulillah sekali saya sudah buktikan melalui diskusi, walaupun 2 bulan saya dalam dunia diskusi debat, alhamdulillah saya sudah buktikan bahwa Allah itu ada dan valid, benar ajaran dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi terima kasih untuk waktu ini kepada TSDN Channel khususnya dan teman-teman guru-guruku semua. Ya Bang Rudi, jangan merasa ya ini guruku juga nih, Bang Rudi guruku juga nih. Bukan setekat Farhan dengan Zuma, ya. Semua yang di Indonesia guru-guruku ini, sebab saya ini ahli baru dalam agama, dalam ataupun debat. Jadi demikian closing statement saya kira sudah habis waktunya. Terima kasih sekali lagi karena memberi saya peluang untuk hadir ke sini bersama Bang Rudi. Semoga kita tetap dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Guntur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Masya Allah, itulah tadi closing statement yang disampaikan oleh saudara kita Akhi Hidayah yang begitu sangat santun dan berakhlak yang baik sekali di sini. Semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Bang Hidayah menjadikan sebuah pencerahan untuk kita semua di sini. Jazakumullah khairan katsir. Baik, untuk sesi selanjutnya dipersilakan para partisipan yang Halo, istirahat 5 menit bisa mau